Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen berjudul Pohon Kakek, karya I Putu Agus Febi Rosadi. Sejak seminggu kakek terbaring lemas di ranjang. Dia selalu merintih sembari megang dadanya. Tidak apa-apa, nanti juga sembuh, katanya. Seminggu ini kami begitu cemas merawat kakek, terlebih ibuku. Setiap pagi ia pergi ke hutan kecil di belakang rumah, mencari daun semak untuk ditumbuk dan ditabur di atas dada kakek sebagai obat luar. Kadang, ibu menyeduhkan kakek teh dari daun sirsak. Ini rahasia dari nenek, akan meredam racun getah tembakau, kata ibuku. Berbagai cara telah ditempuh ibu untuk menyelamatkan satu-satunya orang tuanya yang tersisa. Rasa gamang pada kehilangan. Aku paham, mata ibu. Sorot kecemasan bakal kehilangan kakek. Matanya begitu sayu, tak bergairah. Semoga tak lekas. Semoga tak bergegas. Hari ini hujan mulai deras. Aku duduk di tubir jenjang, memandang sebuah pohon yang tegak, menjulang dan rindang seperti payung yang besar. Kutaksir usianya sudah 100 lebih. Tak ada yang tahu jelas waktu penanamannya. Pohon itu ditanam di hari kelahiran kakek. Kebiasaan orang-orang di desa kami memang seperti itu. Setiap orang yang lahir akan ditandai dengan menanam sebuah pohon di pekarangan rumah. Tidak hanya di hari kelahiran, banyak tumbuh pohon di pekarangan rumah kami. Setiap pohon memiliki riwayatnya sendiri. Setiap pohon memiliki hak penanda tersendiri. Pohon besar itu kunamai pohon kakek, pohon yang paling rindang di halaman. Pohon yang ketika malam seolah melambai memanggil sejuk angin timur, biar lelap kami tertidur. Entah sebab apa, serangga-serangga begitu betah membangun rumah di pohon itu. Serangga yang dulunya migrasi dari pohon lain, kini telah membangun mukim baru yang tentram. Serangga-serangga itu memamah sari remah kulit kayu. Hanya itu yang mereka isap selama ini. Burung-burung hinggap menebar suara riang. Begitu yang perlu kuperhatikan. Sungguh hanya riang. Tak sekalipun pernah kulihat ada bencana kecil di pohon itu. Pohon itu seperti kakek yang selalu riang walau usia mengisap seperti serangga yang menggerayang. Biasanya setiap sore, aku dan kakek mengobrol di tubir ini. Aku sering memandang matanya yang teduh. Mata yang seolah bercerita dengan riang. Mata yang membuat aku percaya bahwa dia seorang kakek yang tabah. Aku belum pernah melihat lelaki tua yang penuh cinta dan gairah. Kulit tuanya yang keriput menjadi segar meliuk ketika ia menggerakkan badannya. Suaranya yang berat seperti magnet yang menarik genderang telingaku. Begitu lirih. Kakek cerdas dan luar biasa bila ia bercerita. Lebih ekspresif dan aku dibuat terpukau. Sorot matanya tajam, gerak tubuhnya seperti seorang aktor handal. Seolah tak satu pun ketuaan tertoreh di setiap pembahasan nafasnya. Banyak bercerita tentang hidupnya dan pohon itu. Katanya dalam lubang bawah pohon itu dimasukkan ari-ari kakek. Pohon itu adalah kakak saya, katanya. Aku tak bertanya perihal pernyataan kakek, karena jelas pohon itu lahir lebih dahulu sebelum kakek lahir. Hanya ia dipindahkan ke lubang itu pada saat kakek lahir. Lalu sejak itu mereka tumbuh bersama hingga sekarang ini. Suatu sore, kakek pernah bertuah. Kita dilahirkan dan berpindah-pindah dari satu badan ke badan yang lain tanpa jaminan tentang jenis badan mana yang akan kita terima pada penjelmaan kita yang akan datang. Pohon pun demikian, menerima badan berulang kali. Pohon kecil meninggalkan badannya dan menerima badan pohon yang lebih besar. Pohon yang besar meninggalkan badannya untuk menerima badan yang sudah tua. Karena itu, sewajarnya kita mengerti pohon meninggalkan badannya yang sudah tua, dia akan terpaksa menerima badan lain lagi. Sekali lagi, dia akan menerima badan sebagai bayi. Aku terpukau. Aku menepuk bahunya. Ya, apa perbedaan manusia dengan pohon? Perbedaan antara kita dan pohon ialah pohon tidak terhingga, sedangkan kita yang terbatas. Kita mesti mencari cinta kasih yang kekal tanpa hukum-hukum material yang menyebabkannya terputus. Kita harus dapat melampaui keadaan putus tersebut. Jawaban kakek begitu lugas. Setelah selesai bercerita, kakek biasanya menyalakan rokok. Rokok yang dibuatnya sendiri dari lintingan kulit jagung setengah kering dan tembakaunya dicampur dengan bunga kopi. Aromanya wangi. Dari balik asap rokok kulihat pohon-pohon berjejer seperti di balik kabut hujan. Kami selalu seperti ini. Selalu mengumbar tanya pada segala yang ada di sekitar, walau di halaman cuma ada beberapa batang pohon. Bagi kami, tanya tak bakal habis meski digali dari sebatang pohon. Aku masih duduk di tubir jenjang dengan segelas teh dari daun alpukat. Hujan telah lebat, selebat kecemasanku kepada kakek. Sebab tak biasanya kakek sakit hingga seminggu. Sebelumnya, sehari atau paling lambat 3 hari, kakek sudah sembuh.
Hal itu menjadi biasa karena kakek merokok berat. Aku pikir itulah musabab kakek sering merasa sakit di dadanya. Paru-parunya telah diserang getah tembakau. Belum lagi campuran tembakaunya adalah bunga kopi, tentu menambah banyak kadar nikotin. Kami merawat kakek seadanya, tidak mengajaknya ke puskesmas karena jaraknya kurang lebih 5 kilometer dari sini. Tak ada kendaraan, hanya berjalan kakilah satu-satunya yang dapat kami lakukan untuk mencapai puskesmas itu. Tapi hal itu tidak memungkinkan. Jangankan untuk berjalan sejauh itu, untuk bangun dari ranjang saja kakek sudah tak mampu. Kami pun tak punya pilihan selain merawat kakek dengan cara sendiri. Aku mencoba menghilangkan kecemasan perihal sakitnya kakek. Aku menggali-gali kenangan yang sempat ditanam dalam hidupku. Sewaktu kecil, kakek gemar mengajakku ke hutan jauh di belakang rumah. Subuh kami berangkat menembus gelap, dingin dan remang seperti dibunuh gema suara binatang hutan. Sambung menyambung, timbal menimpal, benar-benar lengking yang lantang. Begitulah cara hutan menyambut pagi. Kabut tebal masih menyingkap, kami berjalan menyisir semak. Sekali waktu, kakek membungkukkan badan dengan parang di tangan. Ia retas semak kecil untuk membangun jalan baru. Kami terus berjalan, menyisir tanpa bicara sepatah kata. Hingga lama, kabut mulai menipis, tubuhku mematung. Di kejauhan, sebuah pohon besar mengikhlaskan diri. Burung pelatuk menabuh tubuhnya, pelatuk jangkir merah dengan paruhnya yang bontok. Suaranya mirip keredam, sekali waktu mirip suara kentungan kayu. Cepat, kita masih jauh. Kakek menghampiri dan menyeret tanganku. Kami kian bergegas menebas udara dingin. Kaki tua kakek tanpa sandal sudah hafal membaca arah. Sudah terbiasa ditimpali duri semak. Sudah biasa terluka. Kakek sering biarkan rasa nyeri isapan lintah hutan menggerogoti kakinya, seolah itu terapi pelemasan otot. Jalanan sedikit mendaki, kami ranggas. Sepanjang jalan kami masih tanpa kata. Mataku sigap pada perangkat jerat yang kakek pasang beberapa hari lalu. Nampak semuanya kosong melompong. Tak satu pun hewan liar masuk dalam perangkap. Karena sudah semua kami awasi dan kosong, kami memutuskan beristirahat di pangkal pohon yang besar. Pohon yang di ranting-rantingnya tumbuh akar lebat menghujam tanah seperti hujan. Tiba-tiba, kakek menghempaskan parang ke arah akar yang berlayut serupa hujan itu. Akar mengucurkan air deras, aku yang masih kecil terkagum-kagum. Akar menyimpan air lebih baik dari tanah. Ia memiliki daya saring yang bagus. Minumlah. Kakek menyodorkan akar yang telah dipotong itu ke wajahku. Aku meminum airnya. Sangat segar. Siang itu kami kembali ke rumah tanpa satu pun hewan berburuan. Di tengah jalan, kakek menyempatkan diri untuk memanjat pohon pinang merah yang buahnya merekah. Kakek begitu cekatan. Oleh-oleh untuk nenek, katanya. Kenangan bersama kakek saat itu seperti cairan penenang yang disuntikkan ke dalam tubuhku. Hujan semakin lebat, kali ini bertambah angin. Kencang berpusar di pohon kakek, lalu melaju menerpa kesedihanku, retak jadi puing. Pohon besar itu rubuh. Hujan deras telah melemahkan pelukan tanah. Tak kuat lagi menopang beban pohon besar itu, seperti usia kakek yang sudah tua dan rapuh. Tak kuat lagi memanggul keinginan untuk hidup. Tapi aku paham, pohon itu tidak pernah mati, dia hanya tumbang, lalu nampak seperti mati. Tiba-tiba ibu berteriak dari dalam. Bayangkan napas kakek tersenggal. Dan di tempat lain, seseorang telah menggali lubang, bersiap menanam ari-ari dan sebatang pohon. Di sini saya akan mereview cerpen pohon kakek karya I Putu Agus Febi Rosadi. Yang pertama, identitas karya. Judul Pohon Kakek, pengarangnya I Putu Agus Febi Rosadi. Tahun terbit 2014, sumbernya kumpulan cerpen Kompas 2014. Pendapat saya tentang cerpen Pohon Kakek yaitu, waktu pertama kali membaca cerpen ini, kesan yang muncul adalah semacam kehangatan yang pelan-pelan naik ke permukaan. Ceritanya sebenarnya sederhana, tapi justru itu yang membuatnya enak dinikmati. Penulis memakai sosok pohon sebagai pengikat antara si tokoh aku dan kakeknya. Dan dari situ muncul banyak momen kecil yang terasa akrab, seperti sesuatu yang mungkin juga pernah kita alami bersama orang tua atau kakek nenek sendiri. Yang bikin saya tertarik adalah cara penulis menyampaikan kenangan itu tanpa terlalu banyak drama. Tidak ada kalimat-kalimat yang sengaja dibuat sedih, tapi pembaca tetap bisa merasakan hubungan emosional yang kuat. Suasana ceritanya juga tenang, agak sendu, tapi tetap membuat ingin lanjut membacanya. Rasanya seperti duduk sore hari di halaman rumah, melihat pohon tua dan tiba-tiba mengingat seseorang, yaitu kakek. Yang ketiga adalah opini kritis.
Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari cerpen ini yaitu cerpen ini kuat di simbolisme. Pohon bukan hanya latar, tapi juga jadi bagian penting dari hubungan dua generasi dalam keluarga. Bahasanya tidak rumit, namun tetap punya rasa puitis di beberapa bagian. Emosi dalam cerpen mengalir apa adanya, sehingga terasa jujur, tidak dibuat-buat. Tema tentang keluarga dan kenangan membuat cerpen ini mudah diterima siapapun, di masa apapun. Kekurangannya yaitu alurnya cenderung lambat. Untuk pembaca yang suka cerita dengan konflik besar, cerpen ini mungkin terasa terlalu tenang. Kakeknya sebenarnya punya banyak potensi untuk digali lebih dalam. Kita mengenalnya hanya lewat potongan-potongan kecil dari sudut pandang tokoh utama, yaitu aku. Bagian akhir terasa agak cepat lewat, padahal sebelumnya penulis membangun suasana dengan cukup hati-hati. Kemudian relevansi dengan masa sekarang, yaitu cerita tentang hubungan manusia dengan alam. Dalam hal ini itu disebutkan sebuah pohon, malah terasa semakin penting sekarang, ketika ruang hijau makin banyak hilang. Selain itu, tema keluarga dan kenangan tetap relevan, apalagi di masa ketika banyak orang hidup berjauhan dari orang tua atau kakek neneknya. Cerpen ini semacam pengingat bahwa hal-hal kecil yang kita alami bersama orang tua dulu ternyata bisa sangat membekas di hati.